Yang pertama adalah menjadi dropshipper. Dropship adalah sistem yang mulai banyak bermunculan dan berkembang dengan maraknya penjualan barang melalui internet. Dengan adanya sistem dropship, banyak pihak yang terbantu, baik itu supplier, pembeli, dan pihak yang melakukan dropship itu sendiri yang disebut dropshipper. Tapi, apa sih itu dropshipper? Dropshipper adalah orang atau agen yang menjual barang dari supplier, distributor, atau toko online, tetapi tidak memiliki stok barang. Apakah dropship dengan reseller sama? Jadi, pada dasarnya dropship tidak menyimpan stok barang. Jadi, jika seorang dropshipper mendapatkan orderan, ia akan langsung meneruskan orderan dan detail pengiriman barangnya ke pemasok atau supplier yang menjual barang tersebut. Sedangkan reseller mengharuskan memiliki barang atau stok untuk dijual kembali. Tapi, apa ya keuntungan menjadi dropshipper? Sistem dropship sebetulnya bisa memberikan keuntungan bagi siapa saja yang ingin terjun ke dunia bisnis online. Bagi supplier, mereka terbantu karena barangnya dipasarkan lebih luas. Begitupun bagi dropshipper. Ini bisa menjadi peluang mendapatkan penghasilan besar bahkan tanpa modal sekalipun. Dropshipper bisa menentukan keuntungan berapapun sesuai dengan keinginannya karena biasanya harga yang diberikan supplier sudah cukup murah. Jadi, misalnya Anda ingin menjadi dropshipper pakaian. Dari pihak penjual, mereka mematok barangnya seharga 50.000 dan Anda dapat menjual barangnya seharga 55.000 sampai 60.000. Jadi, sekali Anda mendapat orderan, Anda bisa mendapatkan keuntungan 5 sampai 10.000 rupiah. Jadi, cara kerja sistem dropship ini bagaimana? Cara kerja sistem dropship ini adalah hal pertama yang harus Anda lakukan adalah dengan mencari supplier terlebih dahulu. Salah satu tempat mencari supplier terpercaya bisa Anda temukan di sejumlah marketplace. Di sana ada banyak sekali penjual-penjual terpercaya yang bisa Anda ajak bekerja sama. Pastikan Anda menghubungi pihak supplier dan termasuk dengan meminta izin untuk membantu menjualkan barang mereka. Bahkan, Anda bisa melakukan perjanjian bersama supplier. Supplier yang Anda pilih pastinya yang sudah terpercaya ya, dan memiliki kualitas barang atau jasa yang bagus. Setelah menemukan barang yang pas dari supplier yang terpercaya, selanjutnya Anda dapat langsung menjualnya di marketplace seperti Shopee, Tokped, Blibli, Facebook, dan lain-lain. Jadi bagaimana? Apakah Anda berminat menjadi dropshipper? Kedua adalah menjadi freelancer. Apakah Anda pernah mendengar tentang freelancer? Atau mungkin ada teman Anda yang menjadi freelancer? Jadi, untuk pengertian dari freelancer ialah pekerja lepas. Maksudnya pekerja lepas? Jadi seorang freelance atau pekerja lepas tidak bekerja untuk satu perusahaan atau instansi saja, melainkan bekerja sesuai dengan proyek yang diberikan. Jadi, contohnya seperti ini ya. Jadi ada sebuah perusahaan ingin membuat logo baru, namun mereka tidak ingin menambah karyawan yang mempunyai skill di bidang desain. Akhirnya, perusahaan mencari dan menggunakan jasa freelancer yang memiliki skill untuk mendesain logo. Dari contoh berikut, kita bisa memahami sebuah membuat logo adalah proyek dari perusahaan tersebut yang harus diselesaikan oleh freelancer. Freelancer atau pekerja lepas dulu memang diidentikan sebagai pekerjaan serabutan atau pengangguran, di mana orang yang bekerja hanya ketika ada proyek sehingga dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitar. Namun, sekarang sudah beda. Freelancer masa kini adalah orang-orang yang bekerja sesuai bidang keahliannya saja dan biasanya memanfaatkan fasilitas internet. Jadi misalnya Anda kurang di berbagai bidang,
tetapi Anda bagus dalam edit video atau membuat artikel, Anda bisa menyalurkan keahlian Anda di aplikasi atau website yang dapat mempertemukan klien dengan para freelancer, sehingga dapat terjalin kerjasama dalam proyek yang diinginkan. Kira-kira website apa yang bisa digunakan para freelancer? Untuk website sendiri banyak ya, entah dari luar negeri ataupun dalam negeri. Kalau luar negeri ada fiverr.com, upwork.com, dribbble.com, dan lain-lain. Bila untuk website freelancer dalam negeri ada project.co.id, 1000lancer.com, dan Ruang Guru, serta lain-lain. Perbedaan antara website luar dan dalam negeri adalah mata uang yang ditawarkan. Kalau dari web luar, mata asing yang ditawarkan ialah dolar, sedangkan web dalam negeri dibayar dengan mata uang Indonesia yaitu rupiah. Jadi, gimana misalnya saya masih pemula dan ingin menjadi freelancer? Yang pertama, pastikan dulu kemampuan apa yang Anda mahir dan latih terus, sehingga Anda semakin mahir. Misalnya Anda punya bakat musik, Anda latih terus bakat Anda sehingga Anda mahir dalam bidang tersebut. Tidak perlu banyak bidang, asal Anda mahir di satu bidang saja itu sudah cukup. Untuk umur, semua umur bisa menjadi freelancer, entah dari umur 14 hingga 40-an. Anda bisa menjadi freelancer karena pekerjaan ini melihat kemampuan Anda dalam menyelesaikan proyek perusahaan tersebut. Selama Anda mampu, Anda dapat menjadi freelancer. Untuk batas pendidikan, pekerjaan freelancer ini tidak memandang ijazah atau Anda lulusan mana, tetapi kemampuan Anda lah yang dicari oleh pihak perusahaan. Untuk kemampuan atau skill yang ditawarkan cukup beragam, mulai dari desain, video, animasi, pembuatan web, cover lagu, pembuatan lagu, buat artikel, membantu mengatur laporan keuangan, membantu mempromosikan bisnis, dan masih ada banyak lagi. Jadi, intinya latih kemampuan Anda dalam satu bidang agar menjadi mahir dan Anda dapat menjadi freelancer masa kini. Ketiga adalah menjadi konten kreator. Menjadi konten kreator tidak hanya sebatas media YouTube, tapi bisa masuk ke media sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Cara kerjanya adalah temukan ide-ide menarik dan kreatif yang ada di sekitarmu, lalu unggah atau upload secara rutin ide tersebut, entah dituangkan ke dalam tulisan, lagu, atau video, ke media sosial untuk meraup follower, likes, dan views banyak-banyaknya, sehingga kesempatan Anda menjadi konten kreator semakin tinggi. Semakin banyak view dan like yang Anda dapatkan, maka akan banyak iklan atau endorse yang dipasang di konten kalian. Konten di sini tidak hanya fashion, kuliner, melainkan dapat secara umum seperti edukasi, penyuluhan, pelatihan, atau game, dan lain-lain. Misalnya, di daerah Anda terdapat sawah yang luas. Anda bisa menjadikan sawah tersebut sebagai konten edukasi seperti menanam padi atau cara memanen padi yang benar.